bantu lah sedikit ya kan, karena aku udah nggak tinggal lagi di kota ini, karena udah nggak berdomisili di sini lagi. Serius amat, subscribe dulu. Oke. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Berarti kalian ingin tahu gimana sih rumahnya si Windy dan berapa harganya, bagaimana sih bentuknya. Jadi kalian bisa lagi gitu. Jadi tadi aku ceritain ada di sini bisa muat satu mobil, kemudian ada di ini pintu untuk keluarga. Jadi untuk tamu-tamu yang formal bisa ke pintu ini. Kemudian di bagian sini ini adalah tampak sampingnya guys, tampak samping dari rumahnya. Jadi itu ke belakang, panjang ke belakang ke rumahnya. Kemudian ini sebenarnya dalam keadaan ya gimana ya, karena nggak dirawat gitu ya, jadi agak luntur-luntur kotor gimana gitu, tapi insya Allah masih bagus bangunannya dan worth it banget sama harga yang aku tawarin sama kalian. Terus lagi kita masuk ke pintu yang pertama. Ini pintu yang buat kalian yang seorang bidan, perawat atau dokter bisa banget pakai rumah ini, karena rumah ini memang didesain untuk seorang perawat gitu atau dokter yang bekerja di bidang kesehatan. Masuk ya. Dan begitu kalian masuk, kalian bisa lihat di sini ini adalah tempat ruang perawat. Jadi dulu itu ada tempat tidur diletakin di sini ya, di sini tempat tidur pasien. Kemudian ini meja untuk konsultasi dengan pasien. Biasanya ibu aku, mamaku letakin di sini. Ini sih ada cermin juga yang mau di sini. Dan ini tempat tidur bayi. Jadi siapa yang mau juga bisa DM aku. Dan ini sebenarnya nggak ada di sini. Ini itu lemari komputer aku dulu gitu ya. Ini tampilan ruang perawatnya. Nah di sini biasanya taruh kursi untuk keluarga pasien yang sedang berobat. Nah nanti di sini di luar ini juga akan dikasih kursi. Di sini ruang tunggu gitu buat pasien gitu kan. Dan di sini juga ada dikasih tirai bambu. Ini dikasih tirai bambu biar nggak langsung terekspos ke rumah, karena ini kan juga ruang untuk mengobati ya, untuk pasien yang berobat gitu. Jadi alangkah lebih baik itu tidak terekspos karena diperiksa ya, dan beberapa pasien yang harus di rumah gitu. Nah, aku tutup pintunya. Ini kalau pasien tutup pintunya, sorry. Oke. Kalau pasien datang, kalian bisa taruh tempat tidur di sini. Dulu tempat tidurnya ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Ada di dunia ini dijual juga. Nah, setelah ke ruang tempat mengobati pasien, kita di sini ada ruang rawat inap sebenarnya di sini. Ada tangga. Nah, ini tangga ini sebenarnya menuju ruang rawat inap. Di situ ada pintu, jadi pintu itu ditutup. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan atau partus bisa aja ke sini, dan ketika dia nggak bisa pulang rumah bisa dirawat di sini. Nah di sini kalian akan ada tangga, dan itu. Nah, ini pintunya aku tutup dulu ya. Jadi pintu ini gunanya kan ini ruangan privasi perawat ya. Maaf ya berantakan banget ini karena udah nggak dipakai. Ini barang-barang yang sisa. Nah, jadi pintu ini cuman bisa diakses sama yang punya rumah dengan orang yang dirawat di sini, dan juga bisa akses ke ruang obat-obat atau ruang perawat di atas sana gitu ya. Kemudian biasanya di sini ada tempat tidur untuk melahirkan, yang besi yang bolong di tengah itu loh tempat tidur. Nah, tapi sekarang ini diganti tempat tidur aku waktu kecil datang di sini, karena ini udah nggak dipakai ruang inap, karena mamaku udah semakin tua, jadi nggak bisa nolong orang partus lagi. Jadi ini dimanfaatkan untuk
televisi gitu ya. Aku satu kelupa, di sini ada gudang kecil di bawah tangga, jadi bisa kalian gunakan gudang ini untuk tempat-tempat misalnya kalau kalian memang seorang perawat dan ini bisa digunakan untuk ruang perawat inap, yang bisa letak di sini obat, stok obat, atau juga kalian bukan seorang perawat menggunakan ini tempat gudang-gudang barang yang nggak dipakai tapi masih diperlukan suatu saat, bisa di sini di gudang ini. Jadi dia bisa tertutup gitu, bisa dikasih lampu juga. Dan ya ini sebenarnya pencahayaannya dari jendela ini, sebenarnya udah bagus, cuma tetangga sebelah itu ngasih tembok tinggi banget dan ya agak redup-redup gitu, jadi agak menggunakan lampu lah ya untuk ini sorry nyangkut. Oke. Kemudian ini aku masih ingat ini foto ini foto. Jadi aku tuh waktu SMP itu dan SMA itu di sini dan termasuk anak yang paling disayang jadi keluarga. I believe I can fly. Majak foto gitu. Foto aku ini masih SD. Dulu teman-teman yang SD sama aku SD nih, kita masih ingat ya sih foto aku. Di sini ada foto teman aku, Andini sama Seri. Hai, buat kalian yang nonton. Terus apa lagi ya? Super kenangan banget buat aku karena terjadi insiden makanya aku nggak tinggal di sana. Ya. Sini kita buka. Oh iya, jadi pengen lihat foto-foto jadul deh. Ini tuh foto aku masih SMP dulu ya, masih zaman-zaman gila, kurus banget dah aku lihat nih, kurus banget sumpah. Ini zaman SMP ya, fotonya ini ada Lija Matondang, hai Dede, kemudian ada Hani. Ternyata kita dulu pernah deket ya, cuma sekarang pernah main ya, tapi sekarang udah jarang banget, bahkan nggak pernah sama sekali. Ya jadi pertemanan itu mungkin karena dibedakan arah pendidikan yang berbeda, yang dulu satu pendidikannya di SMP sama-sama merasakan hal yang sama, sekarang udah beda-beda, sekarang tujuan hidupnya juga beda-beda gitu, visi-misinya juga beda gitu. Sini juga ada foto yang aku senang banget tuh waktu les di Primagama, foto box yang di City Box itu, tau nggak? Aku ini bareng teman aku tuh yang baju oranye, tau nggak? Yang baju oranye bareng teman aku, Nurul sama Jeta dan gitu. Dan kita dulu satu les. Hai Jeta, hai Nurul, udah lama gak jumpa ya. Nanti suatu saat ini dipertemukan lagi ya dan berfoto bermain lagi, menjalin silaturahmi. Oke, itu aja di ruangan ini, ruangan inap yang sekarang diganti jadi ruang TV itu. Oke, stop fotonya sini kemudian dulu ya. Oke, selanjutnya kita buka pintu ini. Pintu ini udah termasuk ke ruangan keluarga, jadi sebetulnya dari akses yang tadi itu, yang ini ruang untuk berobat, ruang untuk rawat inap, kemudian ini ruang untuk keluarga. Kalian mau lihat, jadi pertama kalian masuk, kalian akan disambut dengan cahaya karena banyak jendela di situ. Ini tadi ruangan, ini tadi pintu yang untuk keluarga. Jadi buat teman-teman keluarga yang datang ke rumah bisa lewat pintu ini ya. Kemudian di sini ada tempat untuk ruang tamu sih sebenarnya. Ruang tamu di sini muat 2 kursi panjang dan 3 kursi pendek gitu. Ini bisa dikasih tirai juga. Dan di sini juga ada gudang yang tadi juga, gudang yang bisa digunain, dan ada tangga. Kemudian itu foto aku, kalian mau lihat ya sih foto aku? Agak ya. Jadi di tangga ini biar lebih estetis, kalian bisa letakin foto-foto keluarga. Aku naik ke tangga ini. Foto. Ini tebak yang mana aku tuh yang gini loh, pesek banget.
sering banget kan, itu aku masih SMP atau SD gitu. Dan ini ruang tamunya. Oke, ini ruang tamu. Kemudian ini kalian bisa kasih lemari, ada tangga di sini. Maaf ya, ada koper-koper sama segala macem karena udah barang-barangnya udah pada nggak ada. Ini ada jemuran diletakin di sini karena udah nggak ada lagi. Jadi ini ada jendela, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk ruang keluarga. Misalnya kalian bisa taruh meja santai, meja makan santai untuk keluarga. Yang di sini itu bisa meja santai, yang di sini bisa ruang tamu. Jadi dikasih lemari sekat gitu loh, lemari yang ada bentuk-bentuk apa sih, sarang laba-laba, sarang itu sih, sarang lebah. Jadi bisa dikasih bunga-bunga gitu, miniatur gitu ya. Kemudian di sini ada kaca yang aku selalu pakai kalau ke sekolah. Gue tuh gak pernah kacaan di kamar, tapi kacanya ini, kaca seluruh keluarga tuh di sini. Kemudian di samping kaca ini dekat pintu ruang inap ada kamar mandi. Di kamar mandi ini, kamar mandi bisa dipakai untuk seluruh keluarga ya, ada sekotaknya di sini. Kamar mandi ini di dalam itu udah ada air leading karena di depan rumah aku ini pump. Kemudian juga ada sumur, jadi kalau pumpnya mati kalian bisa pakai air sumur yang udah ada pompanya gitu, pompa listriknya gitu. Ada dua bak besar dan yang muat lah, mesin cuci muat gitu. Oke, langsung masuk ke kamar. Sorry, itu lagi kamar yang ini dulu ya. Ini kamar aku waktu dulu. Masuk ya. Kamar aku. Jadi kamar aku ini awalnya warnanya putih, ya. Jadi awalnya itu warnanya putih. Jadi tampilan itu kayak gini. Ini tempat tidur aku. Itu rak-rak, dulu sih banyak rak-rak ya, sekarang udah tinggal ini aja. Ada kaca, ada jendela, kemudian ada rak-rak lagi, bisa ini meja ya, tempat tidur biasa lah pada umumnya. Dan ini ukurannya sih lumayan lah ya buat kalian yang sendiri gitu ya. Ada laptop aku, jadi ini aku lagi berkunjung loh. Dan ini kalian tau gak sih sejarah aku tulis apa ini? Kebalik loh. What matter? What do you think I should do? What a problem? Widya Rohmadani Daulay, 4 Januari. Ini tuh aku buat waktu SMA gitu. Karena dulu aku sempat tergabung dalam klub seru namanya Klub Seni Rupa. Jadi aku mau mengaplikasikan, ternyata jelek ya. Aku tangannya pakai spidol soalnya aku minta wallpaper tuh nggak dikasih gitu. Keluarga gue tuh jarang banget pakai wallpaper yang ruangan-ruangan gitu, jarang banget. Kemudian ini ada pahatan tulisan nama Nabi Muhammad gitu, Abdurrahman gitu loh. Dan di sampingnya itu ada lorong ada jam. Ini lorong menuju dapur. Kemudian ini ada kamar mami aku dulu ya, ada tempat tidur, ada lemari, ada kamar mandi di dalam. Gak usah kita expose ya, karena ada yang nggak pakai kerudung guys. Jadi kita masuk ke sini, ke dapur tuh. Jadi di dapur ini, jadi dapur yang tadi kan lorong. Di dapur ada tangga nih, di kaki aku nih tangga. Terus menuju dapur. Dapurnya gini guys, sederhana banget. Jadi kita mau jual rumah ini secepatnya, kalau bisa sekarang tahun depan, karena kita udah mau pindah gitu. Dan di dapur ini cuman ada meja-meja, dulu banyak banget meja, lemari-lemari, sekarang udah dicopot-copotin gitu sama mama aku. Kemudian di sini ada kamar kakak aku. Di dapur dia paling suka kamar yang berada di belakang biar nggak ada yang ganggu gitu. Karena kalau di belakang tuh dia sering banget teleponan gitu ya, padahal kan nggak boleh, soalnya papa aku itu sering banget kalau malam-malam ngecek anaknya udah tidur apa belum gitu kan, luar biasa ya. Anak gadisnya dicek kalau mau tidur. Oke, di sini tuh mati lampu guys, lampunya udah mati. Jadi di sini ada ruangan kamar.
Jadi kalian bisa lihat di sini ada kamar, ada jendela juga. Aku mundur ya. Jendela juga ada kamar mandinya di situ gitu. Jadi total rumah ini ada 3 kamar dengan 2 kamar mandi. Ya, 3 kamar dengan 2 kamar mandi, kemudian 1 kamar tanpa kamar mandi, 1 ruang inap, 1 ruangan untuk mengobati pasien, 1 ruang tamu, ruang keluarga dan garasi. Jadi aku mau cerita sedikit kalau rumah ini bersejarah banget buat aku dan keluarga aku tentunya ya, karena aku dari kecil menyaksikan bagaimana rumah ini yang dulunya belum bangunannya masih terbuat dari kayu, dari papan, terus lama-lama direnov sama orang tua aku sedikit demi sedikit. Namanya juga ya pernikahan itu kan gak semuanya karena kan pernikahan itu gak semuanya dimulai dengan mulus-mulus aja ya, ada rumah, ada kendaraan, enggak. Karena orang tua aku tuh benar-benar dari nol, jadi aku jadi saksi gitu guys. Bantulah sedikit ya kan, karena aku udah nggak tinggal lagi di kota ini, karena udah nggak berdomisili di sini lagi. Jadi aku mau jual rumah ini dengan cepat dengan harga yang murah. Kalian bisa tanya ke aku DM, dan aku mohon untuk share video ini, kasih tahu ke teman-teman tetangga kalian yang lagi cari rumah di daerah Kota Padang Simprong bisa beli rumah ini, karena ini worth menurut aku. Bangunan masih kokoh, tanah luas. Jadi jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, apalagi yang pengen tahu, yang pengen cari perumahan atau rumah di kota Padang Simprong. Kalian bisa kasih kontak aku atau DM aku.